الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya tusuk konde milik Kerajaan Majapahit. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisahnya hingga akhir supaya Anda tidak salah paham. Saat itu ada seorang ibu-ibu usia 45 tahun sedang mencari rumput-rumput yang ada di pinggir balongan. Sekitar jam menunjukkan jam 3 sore. Dikejutkan adanya di saat seorang ibu-ibu mencabut rumput. Tiba-tiba ada cahaya yang terdapat di rumput-rumput tersebut. Si ibu sempat sontak kaget dibuatnya. Lantas seorang ibu-ibu itu sempat berhenti sejenak dan bergumam, mimpi apa saya? Tiba-tiba ada suatu benda konde bercahaya. Seumur-umur saya baru mengetahui hal ini, kata si ibu itu bergumam. Lantas si ibu itu dengan polosnya mengatakan, "Hai konde, yang saya lihat, apakah betul itu kamu konde? Tolong dijawab." Tiba-tiba dari balik punggungnya si ibu itu hadir adalah wujud wanita yang berdandan seperti layaknya ibu-ibu yang mau kondangan, dengan pakaian rapi dilengkapi dengan konde yang terdapat di kepalanya. Lantas si ibu itu kaget dibuatnya. Si ibu itu langsung membalik menghadapi makhluk yang baru muncul, yaitu berupa ibu-ibu. Lantas si makhluk yang wujud manusia ibu-ibu mengatakan, "Itu adalah konde yang hilang milik saya," kata ibu-ibu yang baru hadir. Lantas si ibu yang mencari rumput mengatakan, "Kenapa ada di sini? Gimana ceritanya?" Lantas si ibu yang baru nongol mengatakan, "Saya memang merasa kehilangan. Ternyata Anda dapat menemukan. Anda pantas mendapatkan konde itu." Lantas si ibu yang pencari rumput bingung. "Maksud Anda ini untuk saya?" kata si ibu itu yang pencari rumput mengatakan demikian. Lantas si ibu yang pemilik konde yang baru muncul mengatakan, "Ya betul, itu berarti sudah hak milik Anda, bukan milik saya lagi. Siapapun yang menemukan barang saya sudah niat bahwa barang itu siapapun yang menemukan berarti dialah pemiliknya, bukan milik saya lagi." Lantas si ibu pencari rumput bertanya, "Apa manfaat konde ini? Dan bagaimana saya harus memanfaatkannya?" Kata si ibu orang pertama yang baru muncul, yang pemilik utama konde itu mengatakan, "Cukup ditancapkan, dikenakan di rambut Anda seperti Anda lihat dengan saya ini. Anda lihat, saya cukup
banyak konde yang ada di rambut saya. Untuk mengunci di mana kita membentuk rambut supaya rambut itu supaya kokoh, tidak terlepas. Apakah ada manfaatnya yang lain? Kata si ibu itu yang pencari rumput bertanya. Ya ada, untuk karisma. Karisma adalah Anda disegani, disayang semua orang. Lantas penampilan Anda akan semakin cantik seperti saya, seperti bidadari dan awet muda, kata si ibu yang pemilik kode utama mengatakan demikian. Lantas si ibu yang pencari rumput mengatakan, lantas buat apa manfaat itu? Saya tidak butuh. Saya biasa saja apa adanya. Dengan polosnya si ibu pencari rumput mengatakan demikian. Lantas si ibu pertama yang pemilik konde yang baru muncul mengatakan, Ibu harus bisa mengubah diri. Kalau Anda kedapatan dengan adanya susu konde itu ditancapkan di kepala seperti saya. Contohnya seperti ini. Anda lihat, kata si ibu pemilik konde pertama mengatakan demikian. Misalkan nih contoh saja, Anda mau berhadapan dengan bos. Apapun keinginan Anda, bos akan memenuhi semuanya. Bahkan bos memberi kepercayaan. Kata pemilik konde pertama mengatakan demikian. Lantas seorang ibu-ibu yang pencari rumput mengatakan kembali, saya mau bertanya, siapa Anda sebenarnya? Tiba-tiba muncul ada di balik punggung saya. Saya adalah penunggu yang ada di pohon itu. Lantas dipotong kembali pembicaraan itu. Dari si ibu tukang rumput mengatakan, berarti Anda tidak lepas dari bangsa jin. Wujudnya ibu-ibu seperti saya. Si tukang rumput mengatakan demikian. Lantas si ibu-ibu yang baru muncul, yang kedapatan pemilik konde pertama mengatakan, ya betul, saya adalah bangsa jin yang menyerupai wanita. Saya suka menggoda laki-laki, yaitu manusia. Tapi pekerjaan saya hanya ngerjain orang-orang yang hidung belang, bukan orang-orang yang baik. Lantas si tukang rumput melanjutkan pembicaraan. Sebetulnya niat Anda bagus sih, karena Anda hanya memilih orang-orang yang hidung belang, yang suka menggoda wanita. Kebetulan Anda seorang wanita. Kalau kasarnya orang bilang dendam, karena semua wanita diganggu oleh orang hidung belang. Lantas si pemilik konde yang pertama mengatakan, ya, sekalipun saya jin, saya tahu mana orang yang baik, mana yang orang yang gak baik, mana yang hidung belang, mana yang bukan hidung belang, supaya dia cerah, tidak mengganggu semua wanita. Dianggap semua wanita tidak ada harga dirinya, kata pemilik susu konde yang pertama mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali kepada si ibu-ibu yang pencari rumput mengatakan, tapi mohon maaf nih, Anda kan hanya makhluk jin. Kenapa Anda bisa membedakan? Dan kenapa Anda mau berbuat yang baik-baik, bukan yang jahat? Saya adalah makhluk jin putih. Tujuan saya hanya untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Lantas si ibu tukang rumput sambil ngangguk-nganggukkan kepala melanjutkan pembicaraan. Sebetulnya positif juga sih. Saya salut dengan Anda. Anda sudah berterus terang, Anda adalah jin putih yang tujuannya ada untuk positif-positif saja, bukan untuk kejahatan. Perlu saya pertanyakan kembali nih, tolong luruskan, sejauh mana Anda mengganggu laki-laki hidung belang? Apakah Anda bunuh atau
hanya sekedar menguji dia supaya sadar atau bagaimana. Lantas dilanjutkan kembali sama seorang ibu pemilik konde yang pertama. Saya memang tadi sudah katakan bahwa saya adalah jin golongan jin putih yang bertujuan hanya untuk menyadarkan manusia yang jahat, misalkan laki-laki hidung belang. Kebetulan posisi saya adalah wanita. Saya seorang wanita bisa merasakan bagaimana kalau seorang wanita dianggap seorang laki hidung belang, dianggap semua wanita tidak ada harga dirinya. Saya punya harga diri. Tidak semua orang jelek, namun dia anggap semua wanita sebagai santapan pemuas laki-laki hidung belang. Saya tidak sudi, kata si ibu-ibu yang pemilik konde pertama. Lantas si ibu-ibu yang pencari rumput mengatakan kembali, saya seumur-umur baru mendengarkan sesuatu yang baik. Padahal Anda adalah tidak lepas dari bangsa jin. Saya juga terus terang mohon maaf, saya orang awam. Saya ngertinya jin semua jahat. Tapi saya baru kali ini mendengarkan bahwa Anda adalah jin golongan jin putih yang perilakunya baik. Sekalipun mengganggu, tapi untuk menyadarkan seseorang yang tujuannya jahat. Sebetulnya saya setuju aja kalau memang niat Anda baik. Namun yang bikin saya tanda tanya, apakah Anda bertujuan dendam lantas orang tersebut dibunuh atau bagaimana? Si tukang rumput menekaskan lagi seperti itu. Lantas dijawab lagi seorang ibu-ibu yang pemilik kode pertama mengatakan, tidak, saya tetap mencoba untuk menyadarkan dia supaya dia sadar. Setelah dia benar-benar sadar, tidak menjadi hidung belang lagi, barulah saya biarkan dia. Saya tetap akan mencari orang-orang yang mengganggu wanita. Katakanlah tujuan saya adalah menyadarkan orang-orang yang tidak menghargai perilaku hidung belang terhadap wanita. Oh, jadi demikian, kata si ibu tukang rumput. Ya kalau memang begitu adanya, yang penting jangan dibunuh. Allah sendiri tidak akan pernah, katakanlah, selalu memberikan waktu kepada hambanya apabila hambanya itu belum benar-benar bertaubat. Tetap saja dikasih kesempatan untuk bertaubat, sekalipun orang tersebut memiliki dosa yang lebih besar. Kalau dia bertobat, insya Allah Allah akan beri kesempatan untuk bertobat dan mengampuni dosa-dosanya. Lantas dengan seriusnya mereka berdua, ibu-ibu, baik ibu-ibu yang alami maupun ibu-ibu yang gaib, dengan seriusnya berkata dengan intisari adalah si ibu-ibu yang pemilik konde yang pertama mengakhiri pembicaraan bahwasannya, sudahlah, itu konde adalah milik Anda, saya ikhlas. Saya sudah meniat, barang siapa yang menemukan konde itu adalah dia pemilik kedua dari saya. Pakailah. Lantas seorang tukang rumput, si ibu-ibu, bertanya kembali, mohon maaf nih, mohon penjelasan kembali, saya tadi kurang jelas. Apa manfaat konde ini? Tadi saya sudah katakan, apapun yang Anda niatkan, punya hasad apapun jenisnya, insya Allah kamu akan dikabulkan semuanya. Misalnya berhadapan dengan bos, ucapan Anda seperti setajam pisau. Apapun yang Anda inginkan, A sampai Z, orang yang dihadapi akan memenuhinya. Jadi seperti kayak dihipnotis gitu ya. Lantas si ibu pertama yang pemilik konde mengatakan, bukan seperti itu. Itu namanya tujuan jahat. Tapi karena tujuan kita
tulus kepada Allah, insya Allah Anda sebentar lagi akan sukses. Apabila Anda memiliki usaha, insya Allah akan barokah. Siapapun, banyak pelanggan-pelanggan yang hadir, pembeli-pembeli ke toko Anda apabila Anda pedagang. Tapi kalau Anda perusahaan, Anda akan disegani dan diberi kepercayaan dalam hal kerjasama terhadap perusahaan lain. Demikianlah saudara, Akilasan, kisah nyata dengan adanya konde ajaib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.